Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman hari ini diberi kesehatan dan diberi rezeki yang lancar. Kembali lagi di channel YouTube Pusat Bibit Tanaman Purworejo, Jawa Tengah. Di channel YouTube Pusat Bibit Tanaman Purworejo, Jawa Tengah ini menginformasikan bibit tanaman-tanaman yang Mas Afan tahu. Perkenalkan, nama panjang saya Muhammad Afan Mubarok, nama panggilan saya Afan. Sekarang ini Mas Afan membuat video di tanggal 10 April 2022. Ya, ini juga mumpung puasa, teman-teman juga bisa membantu klik tombol subscribe, like, share, dan komentar ya, biar bertambah pahalanya ya teman-teman. Untuk sekarang ini Mas Afan mau menunjukkan ya tips dan trik tips dan trik pengiriman kelapa genjeh endok asli ya. Itu seperti itu. Ini mau dikirim ke Bapak Agus di Kalimantan Timur Samarinda ya? Ya, Samarinda. Kabupaten Samarinda, Bapak Agus ya. Ya. Kita dan sana. Ke sana ya, teman-teman. Ya, kita menunjukkan bukti pengiriman. Itu untuk bibitnya itu. Ya, ini contohnya seperti ini ya. Ya, karena ini videonya tuh gimana ya, penjelasannya agak susah dan Mas Afan ngomongnya dibantu Mas Pur ya teman-teman. Ya, benar sekali teman-teman semua ya. Ya. Semoga hari ini teman-teman semua diberi kesehatan, dipermudah jaya urusannya, dan diberi rezeki yang berkah dan melimpah ya. Jadi video kali ini Mas Afan ingin menunjukkan tips dan trik cara pengiriman bibit kelapa genjeh endok asli ya. Ya. Tips dan trik ini ditunjukkan untuk pengiriman jarak jauh ya teman-teman ya. Untuk jarak jauh. Jadi untuk versinya Mas Afan seperti ini. Ini hanya sebagai edukasi dan pengalamannya Mas Afan ya. Jadi seperti ini untuk pengiriman triknya Mas Afan untuk pengiriman jarak jauh. Pertama-tama kali ini dikasih kokopit ya untuk teman-teman ya. Kokopit ini dari sabut kelapa ya, dibasahin ya, lalu diperah berlahan agar tetap lembab ya. Ya, lalu dimasukin ke kantong ini ya. Ya, ke kantong ini, dan ingat untuk kantong ini jangan yang bolong, yang diusahakan yang rapat ya. Yang rapat kayak seperti ini untuk triknya Mas Afan ya. Mas Afan hanya ini berbagi ilmu ya, sebagai edukasi aja ya. Bukan menggurui atau yang lain ya. Hanya berbagi ilmu. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Seperti ini ya. Nah, lalu kenapa dimasukkan ya? Dimasukkan. Ya. Untuk yang ini dikasih kokopit biar tetap lembab ya. Teman-teman ya. Karena ini jarak jauh itu kan seharusnya tuh ya, dulu sih ada pengiriman sampai ada yang Kalimantan Tengah, terus NTT, terus Balikpapan ya. Ya, Balikpapan itu ada yang sampai 17 hari, tapi itu tidak mati ya, karena ini aman ya. Ya, aman. Ya, ini dulu. Ini pengiriman bibit kelapa genjeh endok asli ini ke Samarinda, Kalimantan Timur, ke Bapak Agus Mas Afan ya. Ke Bapak Agus, Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk perjalanan kurang lebih ya 3-5 hari ya. Secepat-cepatnya ya 3-5 hari ya. Untuk secepat-cepatnya ya Mas Afan ya. Jadi seperti ini.
Nah, kalau sudah dimasukin kokopit dan plastik tidak bolong, ya ini dikasih lakban. Ya. Contohnya yang sudah jadi yang seperti ini. Ya, ini seperti ini. Ini lawannya warnanya kuning. Ya, ini itu harus sampai rapat sekali karena ini ada kokopitnya juga. Ya, ini seperti ini. Ya. Ya, untuk teman-teman semua ya. Jadi kalau pembelian bibit kelapa ganja endok yang asli ini harus mengetahui ciri-cirinya ya. Ya. Contohnya sini teman-teman. Ya. Ini kan sama-sama bibit kelapa ya. Kalau yang ini bibit kelapa ganja endok asli untuk teman-teman ya. Kalau yang ini bibit kelapa puyuh. Untuk perbedaannya ini di kelapanya. Kalau misalkan kulit kelapanya atau tapasnya dikupas, itu susah sekali untuk membedakan Mas Afan ya. Ya. Ya contohnya seperti ini sama-sama hijau Mas Afan ya. Ya. Untuk ciri daun, ciri batang pelepah ini, ciri pelepahnya sih mirip sekali dengan ganja endok ya. Ya, tapi Ya, itu cuma beda ukurannya. Beda ukuran. Kalau masih utuh ini ukuran kelapanya cenderung lebih kecil untuk kelapa puyuh. Ya. Kalau ganja endok itu kelapanya bulat besar dan daunnya berwarna hijau atau batangnya ya, batang daun, pelepah daun ini berwarna hijau. Ya. Untuk teman-teman ya. 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 Nih. Ini gimana ya? Untuk teman-teman semua ya. Jadi kalau misalkan teman-teman semua dapat kiriman itu misalkan tapasnya ya dikupas ya. Itu sangat berisiko ya. Ya, karena Sangat juga bisa berisiko mati. ya. Jadi seperti ini. Ya, misalkan kalau teman-teman Ya, carinya seperti yang ongkos kirimnya murah. Ya, Mungkin tapi kalau yang seperti ini ongkos kirimnya murah Mas Ya, Afan ya. murah. Sangat murah, cuman ini beresiko Mas Afan ya. Ya. Kalau seperti pengiriman-kiriman yang lain itu ada juga yang seperti ini ya. ya, Jadi ini sangat beresiko ya. kalau enggak ini apa namanya? Ini kulit kelapanya Ya, ya. kulit kelapanya dikupas atau tidak itu diganti dengan kelapa. Ini apa namanya, Bu? Ini puyuh juga bisa Mas Afan Ya, ya. biasanya juga seperti itu. Ya. Tapi teman-teman ya kalau mau aman ya carinya tuh harganya kan kalau seperti kelapa ganja endok asli kan itu ya yang sebenarnya tuh mahal. Ya tapi itu teman-teman harusnya cari yang misalkan ya 35.000 atau 40.000 itu seperti itu. Kalau gimana ya, ongkos kirimnya stabil ya tetapnya aman. Ya contohnya seperti ini. Dan ini juga ada yang ini apa namanya? Di packing ya? Di packing. Oh, ini contoh yang Ini dengan papan kayu, kardus, dan karung. Ya tuh, ini juga ada. Ini untuk yang masih ya agak kecil. sampai ya, Ya. sekitar 20 cm Mas Ya Afan ya. 20 cm. Oh ya, ini untuk kelapa ganja endok asli. Ini tuh beratnya antara 1,5 kilo sampai 2 kilo. Ya 2,5 kilogram atau 2 kilo. Ini contohnya udah jadi Mas Afan ya? Ya ini contohnya yang Oh, sudah udah jadi. jadi kayak gini ya. Ya. Udah rapat nih ya, udah aman ya. Ya, Udah pakai apa? Terakhir dipakai karung ini ya. ya. Iya. Ini contoh dari yang packing yang udah jadi nih. Tinggal ngirim nih ya yang udah lagi. Oke, contohnya. Dan ini yang baru setengah jadi nih ya. Ya, Oke, tinggal terakhir pakai karung. ya. Ya bukti pengiriman bukan KW-KW-an. Ya teman-teman. Kalau ini ada yang permintaan itu ya, Mas Pur ya, yang panjang-panjang nih ya. Ya, ini ada yang panjang, ada yang pendek. Ini yang pakai Ya, tapi ini tidak dipakai ya seperti ini karena ini tuh permintaannya ya dari pelanggan mungkin permintaannya ya. seperti itu. Ya nanti Mas Afan juga layani misalkan untuk kelapa ganja endok yang pendek, setengah pendek, setengah panjang. Misalkan ya ini ada 80 batang. Ini untuk 40 batang yang pendek seginian dan untuk yang 40 lagi yang seginian. Ya, contohnya seperti itu. Ya, nanti untuk yang pendek dipacking, yang panjang ya yang agak tinggi ya Kasih plastik aja ya. tidak dipacking. Nah, misalkan ya seperti itu permintaannya.
Ya, ini mau dikirim ke Bapak Agus di Samarinda, Kalimantan Timur. Ya. Ya, jadi untuk teman-teman saya ulangi lagi ya. Jadi untuk pengiriman bibit ganja entok jarak jauh. Jadi untuk trik dan tipsnya Mas Afan seperti ini ya untuk teman-teman ya. Ini kelapa masih utuh ya, masih utuh dan masih dikasih pendingin atau pelembab berupa kokopit ya. Dan dibungkus plastik yang rapat, lalu dilakban Mas Afan. Ya, dilakban. Nanti dilakban ya, ini dibuka dulu ya. Iya. Ya, contohnya seperti ini. Ini harus dirapetin dulu ya teman-teman. Ini yang pertama harus dirapetin dulu. Ini seperti ini contohnya. Iya. Ya. Airnya tidak keluar ya. 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 Karena kalau nanti misalkan sini bolong-bolong juga pinggir-pinggirnya atau bawah-bawahnya atau atasnya juga, itu juga namanya juga bohong ya teman-teman. Jadi ekstra rapat Mas Afan ya. Ya. Supaya kuat ya dalam perjalanan, tidak layu ya. Ya. Biar aman, biar lain. Ini karena pengiriman jarak jauh ya Mas Afan ya. Ya. Karena pengiriman jarak jauh. Dan alhamdulillah yang juga aman Mas Pur ya. Ya. Demi tujuan. Kadang-kadang sampai Insya Allah untuk 15 hari. tips dan triknya Mas Afan ini pengiriman jarak jauh untuk kulit kelapa masih utuh dan dikasih pendingin, insya Allah Ya, aman. aman, selamat sampai tujuan ya. Ya. Lain halnya kalau dengan yang dikupas seperti ini Mas Afan ya. Ya. Mungkin kalau di toko online yang lain mungkin ada juga yang dikupas seperti ini Mas Afan ya. Ya. Jadi kalau yang seperti ini sangat berisiko Mas Afan ya. Ya. Sangat berisiko Ya, ini tuh kelayuan atau sampai kematian. tinggal ini apa namanya? Tinggal tempurungnya Ya, Mas Afan tempurung. Ini tempurungnya seperti ini. Ya, ini jadi ini untuk contohnya ya, mati atau tidak mati ya nggak apa-apa. Ini cuma contoh, nanti biar teman-teman tahu dan percaya seperti apa dan apa. Ya, misalkan ya seperti ini. Mungkin teman-teman kalau sudah kondisi dikupas seperti ini kan bisa juga untuk ciri-cirinya ini sudah hilang. Misalkan kayak kelapa puyuh nih. Untuk ciri-ciri kelapa puyuh kan kelapanya agak kecil Mas Afan ya. Ya. Agak kecil. Lalu kalau kulitnya sudah dikupas, ini susah sekali untuk dibedakan antara puyuh sama ganja entok Mas Afan ya. Ya. Jadi seperti ini itu ya Mas Afan ya. Ya. Jadi untuk mengetahui ciri-ciri ganja endoknya seperti itu Mas Afan ya. Ya. Untuk beratnya kurang lebih 2 kiloan Mas Afan ya. Ya. Kelapanya bulat, tangkai daunnya hijau ya Mas Afan ya. Ya. Ini seperti ini. Dan Untuk dan teman-teman semua ya. kulit serabutnya agak lunak Mas Pur tuh ya. Iya, Terutama iya. yang ganja entok ya, ciri khasnya ya. Iya Agak benar lunak. sekali Mas Afan ya. Banding yang apa itu, yang puyuh ya, agak keras tuh ya kulitnya ya. Jadi kalau masih ada kulitnya bisa dibedain. Iya. Jadi untuk teman-teman semua, misalkan ada yang bertanya gini, misalkan kalau saya pernah membeli bibit kelapa ganja entok cuman bukan entok, nah itu teman-teman mungkin membelinya itu kurang cermat ya, kurang cermat seperti itu. Kalau yang sudah dikupas seperti ini nih susah sekali untuk dibedakan antara puyuh sama ganja entok karena tekstur daunnya ini Sama ya. hampir sama ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk teman-teman lalu itu dikasih ke kotak ya, untuk yang ukuran kecil ya, dikasih kotak. Kalau yang ini karena permintaan konsumen ya, ini tidak di kotak, permintaannya yang ukuran panjang. Kalau yang ukuran masih pendek ini lebih aman pakai kotak masalahnya. Ya. Seperti ini. Ini yang ukuran pendek Mas Pur ini ya. Iya. Contoh dari pengepakan ya. Ukuran 20 cm nah kayak begini ya. Nah, ini pengepakan. Oke. Dan ini yang sudah jadi Mas Pur nih ya. Ya. Sudah jadi contoh dari pengepakan ini. Ya. Sudah jadi. Nah, ini sudah tinggal kirim nih ya. Tinggal jadi
seperti ini ya, pakai papan kayu ya, papan kayu, kardus, dan terakhir ini karung ya. Oke. Ini tadi. Oke, dan ini yang setengah, jadi ini buat contoh aja nih ya. Ini ketinggian kurang lebih 20 cm nih ya, satu jengkal 20 cm. Ini contoh pengampakan nih prosesnya ya. Ada kardus, ada kayu ya, dan terakhir ada karung nih, terakhir nih karung untuk bagian luar nih ya, supaya lebih aman. Oh iya Mas Afan, apabila ada teman-teman pengen pesan bisa langsung datang ke tempat langsung Mas Afan ya. Nah, atau untuk cara pembelian teman-teman langsung lihat hubungi di 0812 2777 9812 777 9812 atau 0857 4234 7787. Untuk website ada di www.bibit-tanaman.id. Untuk Facebook ada dijual bibit tanaman. Untuk lokasi ada di Desa Samping, Dokungan, Kecamatan Gimri, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ya, seperti itu. Untuk yang kurang jelas langsung lihat di deskripsi di bawah ini. Ya. Ya, benar sekali kata Mas Afan ya untuk informasi pembelian ya. Jadi ini sekali lagi ya, untuk video kali ini hanya sebagai edukasi ya teman-teman ya. Bukan untuk saling menjatuhkan toko-toko online yang lain Mas Afan ya. Ya, kalau di cara Mas Afan, jadi sekali lagi yang kelapa utuh seperti ini dibungkus pakai plastik dan dalamnya ada pelembabnya ya. Kalau ada juga yang cara pengiriman seperti ini sangat beresiko ya, sangat beresiko kelayuan sampai kematian ya. Ini tergantung pembeli yang milih ya, yang menilai sendiri ya. Mau pilih yang murah atau yang aman, murah ongkos kirimnya, atau pilih yang aman ya, aman dan masih utuh ya, masih utuh, masih ciri khasnya masih kelihatan untuk bibit kelapa ganja entok asli ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi hanya untuk edukasi, berbagi pengalaman pengiriman Mas Afan ya. Berbagi pengalaman, trik Mas Afan, cara pengiriman bibit kelapa ganja entok jarak jauh ya. Jarak jauh karena pengiriman ini ke Samarinda, Kalimantan Timur ya. Untuk waktu pengiriman itu kurang lebih secepat-cepatnya ya 4 sampai 5 hari ya. Itu secepat-cepatnya. Jadi ya kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Itu tergantung dari pembeli Mas Pur ini ya. Request pembeli ya. Kalau misalkan pembeli pesennya gimana mau yang panjang seperti ini, bisa ya. Ini langsung dikirimkan ini nantinya ya. Kalau yang pendek itu biar hemat tempat ya, bisa ditaruh di dalam kotak ya. Ya, ini contoh dari seperti ini. Ya, bukti pengiriman bibit kelapa ganja entok asli. Oke, inilah contoh tips dan trik ya, tips dan trik dari Mas Afan dan Mas Pur ya, cara pengiriman bibit agar aman ya, jarak jauh, karena ini membutuhkan waktu yang lama ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman ya, untuk tips dan triknya Mas Afan ya, hanya sebagai edukasi sekali lagi untuk teman-teman ya, biar teman-teman nanti yang nilai sendiri untuk hasilnya ya. Ini sesuai pengalaman Mas Afan ke NTT, ke Samarinda, ini mau ke Samarinda, terus ke pulau-pulau yang lain yang jarak jauh itu, yang sudah-sudah itu aman ya, aman, selamat sampai tujuan. Ini dengan tipsnya Mas Afan yang seperti ini untuk teman-teman ya. Insya Allah amanah Mas Pur ya. Aman dan amanah ya, selamat sampai tujuan. Dan ini pengalamannya Mas Afan untuk yang seperti ini di kantong plastiki ya, pengalamannya seperti itu sampai 17 hari itu juga bisa bertahan ya, seperti itu. Dan teman-teman jangan ragu-ragu lagi, ini dikirim di Samarinda
di Kalimantan Timur. Dan dulu sampai 17 hari itu ada di NTT, terus Kalimantan Tengah, terus di mana ya, satu lagi Nusa Tenggara Timur ya, ya. Dan lain-lain ya Mas Afan ya, banyak ya yang udah ya. Ya, dan ini kita sudah dulu untuk pesan-pesannya, karena bumi kita sudah tua, panas kering, kadang juga ada penebangan pohon secara liar dan membakar hutan secara liar. Ya, seperti itu pesan-pesannya. Dan untuk cara pembelian tadi Mas Afan sudah bilang, dan teman-teman langsung lihat di deskripsi di bawah ini. Itu ada di nomor telepon, website, Facebook, dan lokasi. Ya, kita sudah dulu. Untuk teman-teman jangan malas bertani ya. Terima kasih. Semangat!